Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita lagi ada di Kota Pasuruan. Tepatnya kita lagi ada di Gor Kota Pasuruan di acara test drive-nya Toyota Auto 2000 Pasuruan. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, sekarang ini di Kota Pasuruan sudah ada dealer Toyota Auto 2000, letaknya di Jalan Ayani. Jadi kalau kalian yang tinggal di sekitar Kota Pasuruan, kalian bisa datang aja langsung ke dealer Toyota Pasuruan. Oke, sekarang kita mau nge-review sebuah mobil terbaru dari Toyota, city car terbaru mereka. Akhirnya setelah 10 tahun, akhirnya mobil ini dapat pembaruan dan modelnya berubah total. Tepat di sebelah saya saat ini sudah ada all new Toyota Agya. Ini dia all new Toyota Agya. Jadi di model yang terbaru ini Toyota Agya itu dibagi menjadi dua. Yang kita pinjam ini saat ini adalah tipe G, masih masuk LCGC. Dan ada satu tipe lagi yang tipe GR Sport, itu sudah non LCGC. Karena ini masih LCGC, jadi lambangnya masih seperti ini ya, jangan dikomplain. Nah, untuk modelnya sendiri sekarang ini berubah total. Kalian lihat, ini modelnya sporty banget, banyak sudut-sudut tajam, nggak seperti generasi pertama yang membulat. Saya akui kali ini good job buat Toyota, ini modelnya sporty banget. Lampunya ini sudah yang model sipit Toyota kekinian, sudah menggunakan LED kristal multi reflektor. Di bagian atas ini LED bar, di bagian bawah ini LED titik-titik. Dan jangan salah, ini bukan DRL karena mobil ini belum ada DRL-nya. Jadi untuk yang di bawah ini sama di atas ini untuk lampu senja. Dan ke bagian bawah ini kalau kalian lihat ini ada body kit. Ini tambahan, jadi ada program yang namanya TCO, jadi kalian bisa menambahkan add-on body kit. Ini salah satunya, ada beberapa add-on yang nanti akan saya tunjukkan. Itu original dari Toyota, bisa kalian tambahkan ke Toyota Agya ini. Ke bagian tengah sendiri ini masih plastik hitam, modelnya sudah grill Toyota kekinian ya. Terus kalau misalkan kita lihat, ini bener-bener wow, ini sporty banget loh, ini sungguh sporty. Modelnya mengotak, kesannya itu kalau menurut saya agak ada retronya sedikit, tapi kesannya modern. Jadi good job lah buat Toyota, good job. Nah, sekarang dia sudah menggunakan sasis baru di NGA, jadi sasis baru. Kemudian yang ada di dalam kap mesin ini juga baru. Tapi sebelum kita membahas mobil ini lebih lanjut, kita mohon dukungan dari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe video kita supaya kita lebih semangat dalam membuat video-video terbaru. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas. Share video ini sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Dan kalau kalian ada mobil yang boleh kita review, entah itu mobil baru atau mobil second, kalian bisa DM di Instagramnya Chips Channel. Main-main juga ke Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Ini dia teman-teman ruang mesin dari Toyota Agya yang baru. Sekarang mesinnya baru total. Dia sudah nggak ada pilihan 1000 cc, hanya ada pilihan 1200 cc. Ini pun baru. Kodenya WAVE 1200 cc. Sekarang 3 silinder, nggak seperti yang dulu 4 silinder. Sekarang 3 silinder. Tenaga yang dihasilkan 88 PS dengan torsi maksimal 113 Nm. Disalurkan ke dua roda depan dan transmisinya juga baru. Untuk yang manual masih tetap 5 speed. Untuk yang matic sekarang sudah tidak menggunakan torque converter, tapi sudah menggunakan CVT, jadi DCVT namanya. Oke, ruang mesin ini masih belum warna bodi ya, masih warna dasar, sudah dikasih peredam. Ya, mungkin itu dari ruang mesin. Oh ya, firewallnya ini udah dikasih peredam ya, jadi cukup bagus ya. Biasanya di bagian firewall sini nggak dikasih peredam. Nanti bakal kita coba suaranya mesin masuk atau enggak ya. Oke, mungkin seperti itu aja di bagian mesin. Sekarang kita mau lihat ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, mobil ini ukurannya memelar. Sekarang panjangnya itu 3,76 meter atau melar kurang lebih
100 mm dari yang generasi sebelumnya. Lebarnya juga bertambah, sekarang lebarnya 1665 mm atau bertambah 6,5 cm, tapi dia agak pipih sedikit ya. Lebih rendah 15 mm daripada model yang sebelumnya, tingginya di 1,5 meteran. Untuk wheelbase-nya sendiri sekarang itu memanjangnya cukup signifikan, berada di 2525 mm atau memanjang kurang lebih 70 mm dari generasi sebelumnya. Nanti bakal kita lihat ngaruhnya seberapa di bagian kabin. Nah, pertama-tama kita mau lihat, karena ini yang LCGC, sorry ini masih plastikan. Ini dia mendapatkan velg yang single tone warna silver seperti ini aja, dengan profil 17565 ring 14. Bagian depan remnya sudah cakram, bagian belakang standarnya masih tromol, sudah ada ABS, traction control, stability control, hill start assist sudah menjadi standar di mobil ini. Dan kalau kalian lihat di bagian fender, karena ini LCGC jadi masih ada tulisan dual VVTi. Kalau kita lihat dari samping secara keseluruhan ya, kalian bisa ngelihat nggak ini seperti mobil apa? Kalau saya ngelihatnya ini seperti Toyota Yaris, tapi nggak tahu pendapat kalian gimana. Kita lihat siluetnya ini agak rendah, ini kayak Toyota Yaris sih. Nanti kalian boleh komen-komen di bawah ya. Ada satu yang agak saya sayangkan di bagian samping, dia nggak ada lampu sein baik di fender ataupun di spion, itu aja. Tapi itu bukan soal sulit ya, kalian kalau beli penutup yang aftermarket itu pasti ada yang sudah dikasih spion. Untuk spionnya sendiri ini sudah elektrik tapi masih model senggol seperti ini, jadi belum bisa retract. Untuk talang air ini sudah menjadi standarnya mobil ini. Dan yang paling saya suka sekarang dia ini keyless-nya model sentuh seperti Toyota kekinian, dan handle-nya sendiri sudah model tarik, jadi sudah nggak jadul seperti generasi sebelumnya yang model cepol ya. Dan ini bagian bawah kalau kalian lihat ada side skirt ini, dia ini masuk dalam program TCO, jadi ini tambahan. Dan di bagian belakang ini lucunya ada emblem GR. Ya mungkin itu aja di bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian buritanya. Beralih ke bagian belakang, lagi-lagi kalau kalian lihat ini modelnya menurut saya pribadi ya, ini gabungan antara dua produk Toyota. Kalau kita lihat ngotaknya kaca yang di atas itu seperti Toyota Etios, dan untuk lampu ini kalau dari belakang ini kelihatannya kayak Starlight kotak, tapi yang pasti ini lebih modern. Oke, untuk bagian atas sudah mendapatkan antena tapi masih model short pole seperti ini. Terus ini sudah ada seperti ala-ala spoiler yang terintegrasi. Di belakang sudah ada wiper tapi belum ada rear defogger. Masih ada emblem Astra Toyota karena ini LCGC, dan lampunya sendiri ini agak disayangkan. Desainnya sudah bagus tapi kembali lagi dia semuanya masih bohlam. Padahal yang model sebelum ini yang 1200 cc itu sudah menggunakan LED bar. Mungkin ya, mungkin Toyota akan membuat ini menjadi LED kembali ketika improvement atau facelift mungkin ya. Dan di bawah kita sudah dapat 2 titik parking sensor. Kemudian di bagian tengah ini kalau kalian lihat ini ada kamera. Kamera mundur ini sudah menjadi standar. Untuk body kit ini masuk dalam program TCO. Dan yang paling saya suka di bagian belakang ini, yang menjadi kelemahan dari Toyota Agya generasi sebelumnya adalah pembukaan bagasi. Sekarang sudah bisa dibuka langsung lewat depan sini melalui tombol elektris seperti ini. Nah, ini dia bagian bagasi dari Toyota Agya. Menurut klaimnya Toyota, panjang dari bagasi ini bertambah 610 mm atau 6,1 cm. Memang kalau kita lihat secara langsung ini memang kerasa lebih panjang, lebih lega, dan ini masih ada hamnya ya. Masih ada gundukan kurang lebih ya satu telapak tangan saya. Terus di bagian bawah ini ada ban serep kaleng masihan, tapi ukurannya sama seperti yang dipakai sekarang. Profilnya 17565 ring 14, cuma modelnya aja yang beda. Kemudian yang agak disayangkan kiri kanan ini polos, nggak ada tempat penyimpanan. Sama satu lagi, ini sebetulnya ada cantolan dan ini ada untuk ini ya tonneau cover ya, tapi tidak dikasih. Mungkin kedepannya mungkin Toyota akan menjual aksesoris untuk ini, mungkin ya, kita nggak tahu. Dan untuk pelipatan jok ini nggak bisa 50-50 atau 60-40, harus dilipat
utuh seperti ini. Kalau kalian ingin menambah kapasitas bagasi, dan ini masih ada gundukannya sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah, at least bisa memperluas kapasitas bagasi. Dan kalau kalian lihat ini ada cantolan untuk top tether, mobil ini joknya sudah dilengkapi dengan Isofix. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke bagian belakang, kita mau lihat di door trimnya ini semuanya bahannya masih plastik keras, nggak ada empuk-empuknya sedikit pun. Tapi di bagian atas ini sudah ada aksen 3D, garis-garis. Handle-nya sudah chrome, ada power window, kemudian di bawah ada cup holder, ada tempat kantong penyimpanan kecil, juga sudah ada speaker. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke. Seperti biasa, jok bagian depan ini sudah kita set posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Bisa kalian lihat ini ruang kaki di bawah masih lega, kalian bisa menyelonjorkan kaki di bawah, ruang geraknya juga oke. Kemudian untuk jarak lutut ke bangku depan ini ada 4 jari. 4 jari tapi press ya. Ngepres ini 4 jari, tapi ya berarti penambahan wheelbase-nya ini enggak main-main ya. Lebih lega, sudah kelihatan sekali. Kemudian untuk posisi duduknya ini masih mirip dengan Agya yang lama, posisinya tegak. Kemudian kurang tinggi sedikit, kalau buat saya kurang tinggi dikit aja lebih enak. Terus ini dudukannya juga agak kurang panjang sedikit, andai kata bisa lebih panjang akan lebih enak. Kemudian untuk kepala ini kalau kalian bisa lihat ini pas banget ngepres, jadi enggak ada sisanya. Ini sudah nyentuh atap, tapi saya masih bisa sandar. Kalau saya duduknya agak turunan sedikit, nah ini mungkin akan lebih enak, tapi untuk perjalanan jauh pasti akan lebih cepat capek. Untuk hand grip model retract kiri kanan, tapi nggak ada hooknya. Kemudian untuk seat belt, ini yang saya suka, sudah dapat 3 titik semua. Yang tengah ini dari atas. Kemudian yang saya suka lagi, dia meskipun nggak ada armrest ya, untuk kelasnya normal lah ya, nggak ada armrest, tapi dia sudah ada 3 headrest adjustable. Nggak tahu kenapa masih banyak mobil yang headrestnya itu nggak adjustable, terus yang tengah itu nggak ada headrest. Padahal ini kan penting untuk kenyamanan dan keamanan. Good job buat Toyota. Joknya sendiri ini bahannya fabric dengan motif-motif garis-garis seperti ini, sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi ramah untuk anak-anak. Di bagian depan sudah ada kantong penyimpanan, di bagian driver juga penumpang depan. Di tengah masih ada tunnelingnya, tapi nggak terlalu tinggi. Dan ini bentuknya enak banget di tengah ini, agak nyowak ke depan. Jadi untuk kaki masih bisa ditaruh seperti ini, nggak mentok. Atau kalau nggak bisa ditaruh di kiri kanan seperti ini. Dan sudah ada cup holder di tengah, cuma satu yang agak besar ya. Di tengah ini ada satu. Mungkin itu aja. Oh ya, saya lupa notice, untuk model yang LCGC ini bagian atap warnanya terang ya, beda sama yang GR. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Untuk bagian depan, door trimnya ini masih sama dengan bagian belakang, jadi semua masih hard plastik. Cuma sama dengan yang belakang, di bagian atas ini ada motif garis-garis 3D. Handle-nya chrome. Kemudian untuk spion sudah elektrik. Untuk power window yang bisa auto cuma yang bagian driver aja, tapi auto down ya. Untuk naiknya masih kita harus tahan. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, speaker, dan di bagian samping sini ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Dan yang paling yang saya suka di mobil ini, dia sudah ada traction control dan stability control. Oke, sekarang kita masuk. Wow, untuk interior saya akui ini berubah jauh dibanding yang lama. Kali ini terlihat sporty banget, meskipun masih ada kesan mirip-mirip sama Race, Vios yang baru, agak ada mirip, tapi saya jamin beda, cuma agak mirip aja. Untuk bagian setir sendiri, ini setirnya masih poliuretan, belum ada lapisan kulit, wajar karena ini LCGC. Kemudian di setir ini tangan kalian juga sudah ada mainannya, ada tombol power mode, kemudian untuk speaker sama untuk telepon, bisa untuk ngatur-ngatur head unit juga. Oke, kita nyalakan dulu, sorry. Untuk instrumen klasternya sendiri, ini masih analog semua ya, jadi ini masih belum ada LCD, layar LCD, jadi
Untuk head unit ini kita bisa ngelihat untuk bensin, kemudian untuk posisi transmisi. Terus yang bagus lagi ini ya, ini padahal masih monokrom loh, tapi dia sudah ada indikator untuk pintu individual. Kalian bisa lihat itu, pintu kanan kiri terbuka, ini individual. Jarang sekali seperti ini. Terus kalian bisa lihat jam, kalian bisa lihat odometer, trip A, trip B, konsumsi BBM real time, konsumsi BBM rata-rata. Ini jarak yang bisa ditempuh dengan konsumsi BBM yang ada. Terus balik lagi ke odometer. Wow, masih baru 13 km. Masih kinyis-kinyis mobilnya. Baru gres ini kita sudah pinjem. Ini untuk pengaturan jam. Ada 2 tombol ini. Warnanya ember. Mungkin itu aja. Terus yang paling menonjol di mobil ini ada satu. Sudah dilengkapi pedal shift. Wow banget untuk kelas LCGC. Ini pertama kali LCGC ada pedal shift. Mobil yang non LCGC pun belum tentu ada pedal shift. Ini mobil LCGC sudah ada pedal shift. Jadi untuk mobil-mobil yang non LCGC kalian harus malu karena LCGC pun sudah punya pedal shift. Untuk pengaturan lampu ada sebelah kanan, belum auto. Di sebelah kiri untuk pengaturan wiper sudah intermittent tapi belum bisa diatur intervalnya. Untuk setir pengaturannya ini ya standar ya, cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Untuk dashboard bahannya ini masih hard plastik semua, airbagnya 2. Di atas ini ada motif garis-garis yang cukup kesannya kayak retro tapi modern ya. Sudah ada lapisan ini warnanya seperti kayak gunmetal gitu ya. Untuk kisi-kisi AC yang bisa ditutup yang bagian ujung-ujung aja seperti biasa, yang tengah nggak bisa, lampu hazard di tengah. Untuk head unit sendiri ini sudah layar sentuh, sudah ada tailing, ada M Toyota, sudah bisa USB, Bluetooth, tapi sayang masih belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini sudah ada kamera mundur ya, meskipun dia masih guidance-nya ini masih belum bisa ikut belok-belok, tapi sudah oke lah untuk mobil ukuran ini ada kamera mundur, sudah sangat membantu. Untuk AC-nya sendiri sekarang ini masih AC, sebetulnya AC analog yang didigitalkan karena ini belum ada pengaturan lampu, belum ada pengaturan suhu. Jadi belum climate control tapi sudah bisa diatur open close air-nya, juga ada pengaturan untuk cool max. Nah, ini untuk pengaturan seberapa dingin di bagian sebelah kiri. Oke, di sebelahnya sini sudah ada tombol start stop engine, ada ruang penyimpanan terbuka, ada 12 volt socket. Kemudian sudah ada 2 cup holder. Dan di samping-samping transmisi ini sudah ada aksen-aksen ala-ala karbon. Transmisinya sendiri seperti ini, CVT, bisa sport atau manual mode. Tapi manual mode-nya melalui pedal shift di setir. Untuk handbrake sendiri ini masih model tarik. Ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder 1. Untuk seat belt-nya sendiri dia modelnya 3 titik tapi belum bisa diatur ketinggiannya. Jok bahan fabric, motifnya sama dengan seperti yang di belakang, garis-garis. Untuk bagian atas yang sisi driver belum mendapatkan hand pegangan, yang penumpang aja yang dapat, modelnya retract juga. Untuk di bagian atas ini sun visor masih belum ada vanity mirrornya ya, belum ada card holder juga. Tapi kemajuan untuk spion di tengah ini sudah bisa day night view, karena model yang sebelumnya ini masih belum ada mode day night view. Dan kalau kalian lihat di depan ini ada kamera, jadi ini masuk dalam programnya TCO. Selain kamera dan body kit, ada satu lagi yang masuk programnya TCO, yaitu suara klakson ini. Ini adalah aksesoris tambahan original dari Toyota. Berpindah ke samping, kalau kita lihat ini glove box-nya masih normal ya, masih belum soft opening, ukurannya standar aja. Terus di bagian bawah kalau kalian lihat ini sebetulnya untuk apar ya, tapi aparnya ini lagi dilepas karena mungkin ini adalah unit test drive. Mungkin itu aja di bagian depan. Yuk langsung aja kita tes jalan. Oke teman-teman, sekarang kita ada di dalam Toyota All New Agya. Kita lagi ada di gornya Pasuruan. Jadi ini tempat terbatas banget.
kita akan bagikan apa yang bisa kita bagikan ya. Jadi yang pertama saya rasakan memang benar mobil ini kesannya agak pipih. Langsung terasa di bagian interior memang agak nggak setinggi yang lama. Tapi untuk visibilitas ke belakang, ke samping masih oke. Yang agak kurang buat saya adalah visibilitas ke depan, karena ini jok pengaturannya masih belum bisa naik turun, jadi cuma bisa reclining dan maju mundur aja. Andai kata ini bisa diatur ketinggiannya mungkin akan lebih pas, jadi posisinya untuk saya ini agak ketinggian dikit. Tapi saya pastikan untuk posisi head unit seperti ini nggak mengganggu sama sekali. Kadang ada beberapa mobil itu head unitnya itu seperti ini dan agak mengganggu. Ini cukup rata untuk dashboardnya, tidak mengganggu sama sekali. Cuma memang kalau bisa lebih rendah dikit akan lebih enak pandangan ke atasnya. Kemudian untuk posisi setirnya sendiri, ya meskipun belum bisa teleskopik, tapi buat saya ini karena mungkin joknya agak tinggi ya, jadi ini tangan saya nggak kejauhan sih dari jok, nggak kejauhan, pas-pas aja. Jadi untuk kaki pas, untuk setir juga pas, jadi oke. Terus yang saya apresiasi banget, joknya sekarang dia nggak model pocong. Kalian bisa lihat ini headrestnya terpisah. Terus busanya ini tebel loh, nggak kayak yang lama. Ini kalian bisa lihat busanya tebel. Jadi posisi duduknya ini bisa enak, cukup empuk. Meskipun ya nggak terlalu empuk-empuk banget, tapi cukup empuk. Supportnya samping ini enak, terus support paha juga enak. Jadi ini pas menopang paha dengan baik ya. Jadi kalau kalian perjalanan jauh mestinya pakai ini enak lah, lebih enak. Dan kalau di Agya yang lama mungkin seperti Sigra apa ini kurang tinggi ya. Ini sekarang sandarannya sudah tinggi loh. Lihat bahu saya ini pas sama bahu saya. Jadi good job buat Toyota. Improve-nya mobil ini kalau saya boleh bilang cukup banyak. AC pun juga sekarang lebih modern. Terus sekarang juga ada tambahan aksesoris original dari Toyota yang mungkin kita perlukan, seperti kamera di depan ini sangat membantu loh. Ini sekarang lalu lintas semakin semerawut ya. Jadi kalian bisa dapat opsional yang original dari Toyota, termasuk body kit dan suara klakson yang jauh lebih berkelas. Untuk suara kolong ini kita coba di jalan paving. Ini suaranya cukup teredam dengan baik. Untuk suara mesin pun juga teredam dengan baik. Tapi untuk untuk RPM di atas 3000 itu suara mesin mulai masuk ke dalam, dan kasnya 3 silinder suaranya agak kurang enak untuk didengar. Tapi ya it's okay lah. Tenaga mesinnya juga saya coba cukup responsif, transmisinya juga cukup sigap membaca keinginan pengemudi. Cuma yang agak sayang ini sistem pedal shiftnya. Jadi pedal shiftnya ini meskipun bisa kita pindah-pindah secara manual, tapi ketika akan menyentuh red line untuk RPM, dia langsung otomatis pindah sendiri. Jadi mobil ini tidak membiarkan kita untuk memindah secara manual, tapi dia secara otomatis akan langsung berpindah. Dan beberapa kali kita melewati lubangan seperti ini suspensinya settingannya juga cukup oke, cukup empuk. Jadi kalau kalian bawa di dalam perkotaan yang jalannya kurang bagus, itu kenyamanannya masih dapat. Cuma mobil ini katanya ada perbedaan settingan ya dengan yang GR. Yang GR itu lebih stiff, terus ada perbedaan juga di IPS-nya. Kalau yang GR itu katanya IPS-nya itu dibuat lebih rapat rasionya, sehingga untuk zigzag itu lebih enak. Nah ini karena kita tempatnya terbatas, kita nggak bisa juga nyoba untuk zigzag. Coba ya, ini ada lahan sedikit aja, kita coba zigzag sedikit. Wah, ini kalau dibandingkan dengan Agya yang lama ini jauh sih. Meskipun kita biasa 40 km per jam ya, ini tadi cuma dapat 30 km per jam. Itu pengendaliannya kerasa banget sih. Kalau yang lama itu kayak kurang nurut, yang ini tuh jauh lebih nurut meskipun masih ada body roll. Tapi patut diacungi jempol adalah di NGA sasis barunya ini membantu banget untuk pengendalian. Yang saya rasakan ini pengendaliannya cukup oke sih. Seharusnya kalau yang ini aja sudah oke, yang GR Yaris itu harusnya jauh lebih oke daripada ini ya. Oke, mungkin itu aja untuk bagian mengemudi. Sekarang saya pengen mencoba mobil ini
lebih lama sedikit lah karena areanya terbatas. Itu tadi teman-teman review singkat kita mengenai Toyota All New Agya tipe G CVT. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, kalian bisa hubungi Pak Joyo, nomornya akan kita cantumkan di bawah sini. Mobil ini harganya ada di kisaran sekitar 190 jutaan, masih di bawah 200 juta, dan menurut saya dengan perubahan yang ada, harga mobil ini masih masuk akal. Terima kasih untuk pihak Toyota Pasuruan yang sudah mempercayakan kita untuk mereview mobil-mobil mereka. Terima kasih untuk Pak Joyo yang sudah bantu saya juga untuk meminjam mobil Agya ini. Masih baru 13 kilo sudah kita review loh. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.